Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Kita nyalakan kameranya ya. Nah, oke, seperti sakian ya teh. Penumpang bertambah nggak nih? Kita mulai saja ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang table manner ya. Nah, pada kali ini yang akan dibahas adalah standar universal ya, table manner. Jadi yang akan dibahas pada kali ini ya, adalah hanya apa ya, secara general ya, karena hampir sama ya. Di beberapa style itu hampir sama dan saling mengadopsi atau saling mengadaptasi satu style dengan style yang lainnya. Yang akan kita bahas hari ini adalah ada 3 style ya, European ya, Eropa, kemudian American atau Western, kemudian Indonesia ya, Indonesian. Nah, nanti persamaan dan perbedaannya akan kita bahas satu-satu ya. Nah, saya ucapkan terima kasih sekali kemarin ya. Ya, boleh dikatakan tugasnya total lah ya, penuh dengan totalitas. Terima kasih sekali. Semakin kesini semakin bagus lah saya rasa ya. Dan ya mohon maaf ya apabila agak sedikit ribet tugas-tugas sekarang seperti itu ya. Memang itu adalah salah satu cara ya supaya tujuan pembelajaran tetap dapat tercapai ya, dan maunya mempraktek secara langsung ya. Karena tidak dimungkinkan maka kalian praktek sendiri saja ya. Dan sengaja ya Anda semua diminta untuk mencari terlebih dahulu bahan-bahannya secara mandiri ya. Jadi sumber belajarnya kalian cari secara mandiri, kerjakan tugasnya, dan ya apa yang perlu dibahas itu dibahas kemudian hari seperti hari ini. Oke, semuanya sudah mengumpulkan tugasnya. Ada 2 tugas kemarin kan di satu kom itu ada 2 tugas ya. Tugas yang pertama adalah grooming ya, tugas yang kedua adalah table manner. Luar biasa, perfect ya, bagus sekali ya, niat ya, sangat luar biasa ya. Hari ini pun sama, yang akan dibahas adalah table manner ya. Hanya saja kita akan bahas tentang etika-etika yang itu saya rasa universal ya, di style apapun biasanya dipakai seperti itu. Kalaupun ada sedikit perbedaan nanti juga akan kita bahas. Nah, kita share screen dulu ya. Saya selalu share screennya dengan mempresentasikan entire screen ya, agar bisa ya tidak terlalu kaku lah ya, agar bisa dibuka tutup dan saya tetap bisa melihat wajah-wajah kalian di sini ya. Oke, ini mungkin sudah ya. Nah, ini bahasan kita hari ini adalah standar universal table manner ya, masih dengan cara makan ya. Ini cara makan, tapi cara makan yang bagaimana? Cara makan yang beretika menurut style-style tertentu ya. Cara makan yang beretika menurut style-style tertentu, diantaranya Eropa, Amerika, Indonesia. Kemarin di tugas ada yang mengerjakan selain 3 style ini, Japanese, Arabic, ada Sundanese. Oke, kebanyakan saya rasa Eropa, Amerika, Indonesia ya. Mereka punya kesamaan ya. Nah,
Ya kan kita bahas hari ini dimulai dari ini nih, ini ada pendahuluannya. Jadi sebagai pengantar ya ini ya yang saya sampaikan bahwa seseorang yang berpengetahuan baik tentang tata cara makan akan paham tentang bagaimana aturan standar untuk visualisasi meja makan yang elegan, yang meliputi peletakan bermacam-macam alat makan dan minum hingga etika di dalamnya. Ini mungkin ranahnya ranah chef, ranah para pekerja hotel, ranahnya para ini ya server, para pelayan. Kita ranahnya di sini di etika saja, ya. Kalau ini dari sini sampai koma ini adalah ranahnya chef, para pekerja hotel, para server dari sini, ya etika, ya. Kalau diperhatikan secara cermat, etiket table manner boleh dianggap sebagai suatu atau sebuah norma sosial tersendiri. Mengapa demikian? Karena menguasai table manner sama saja dengan menguasai kemampuan bersosialisasi yang sama baiknya juga. Kalau kalian masih ingat di pembelajaran IPS ada yang dinamakan tentang kemampuan berpartisipasi sosial ya. Ini pun salah satu cara ya, bahwa di dunia kerja pun kita harus memiliki kemampuan berpartisipasi sosial ya, agar orang dapat menganggap kita adalah seseorang yang beretika, ya taat akan norma-norma. Dan jadinya aneh aja gitu ya, kalau kita misalkan di dunia kerja kita masih kebingungan ya tentang ya etiket atau etika penjamuan atau etika makan ini ya, kan kita menjadi ya, orang yang aneh lah ya. Kita bahkan bingung sendiri bagaimana cara memegang pisau atau fork, bagaimana cara memegang fork ya, kalau fork garpu ya, kalau knife pisau. Bagaimana cara memegang keduanya, di sebelah mana diletakkannya ya. Ya itulah jadi aneh aja gitu ya. Ini adalah bahasan sederhana sih sebetulnya. Bahkan saya kasih caption ya di status WhatsApp saya ya, mengajarkan ikan berenang atau mengajarkan burung terbang atau mengajarkan manusia atau makhluk hidup lainnya bernapas. Sepertinya sepele ya, makan ini ya, ya udah kebiasaan sehari-hari ya, sama kayak nafas, sama kayak ikan berenang, sama kayak burung terbang, otodidak pun orang bisa ya. Tapi istilahnya kalau ikan pun berenang tidak selalu dengan cara yang sama ya. Di lingkungan yang berbeda-beda, ikan berenang dengan cara yang berbeda-beda ya. Burung terbang sama juga di lingkungan yang berbeda-beda, di cuaca yang berbeda-beda, di iklim yang berbeda-beda. Burung terbang dengan cara yang berbeda-beda. Manusia pun sama ya. Nafas ya udah nafas aja gitu ya, ngapain repot. Tapi kan setiap lingkungan gitu ya itu punya dia berhubungan dengan misalkan ya udara yang berbeda. Bagi ada yang suka memanjat gunung, mendaki gunung ya. Mendaki gunung mungkin ada cara-cara tertentu di ketinggian berapa, bagaimana kita harus bernafas ya, ada cara yang berbeda-beda pada kondisi tertentu misalkan ya, atau kondisi fisiologi seseorang yang dipengaruhi penyakit tertentu misalkan, ada cara-cara bagaimana supaya kita bisa bernafas ya selayaknya orang normal ya, walaupun kita sedang dalam penyakit tertentu. Cara bernafasnya berbeda ya, dan makan pun sama. Makan di lingkungan tertentu itu dia memiliki budaya yang berbeda-beda. Makan ya tidak hanya sebatas memasukkan makanan dari piring ke dalam mulut
ya dicerna di dalam perut, tidak seperti itu. Tapi manusia itu berbudaya, manusia harus taat akan norma-norma yang berlaku di tempat-tempat tertentu, ya, di lingkungan-lingkungan tertentu. Oke, saya akan tayangkan, ya, apa ini? Ini adalah layout atau tata letak, ya, tata letak alat-alat makan yang biasanya ada dalam jamuan makan atau dalam table manner. Anda bisa perhatikan di sini, mungkin di antara kalian juga sudah menjelaskan kemarin ya di tugasnya ya. Kenapa sendok dan pisau diletakkan seperti ini? Urutan-urutannya harus seperti apa? Mungkin kalian pun sudah tahu. Coba kita tes ya. Nah, ini kelihatan nggak sih? Jadi ini spoon itu sendok. Dan ini semua nih ya, nih ya, spoon, kemudian knife, ini fork ya. Ini dinamakannya apa? Ada yang tahu? Spoon, knife, fork. Kalau di table manner namanya silverware ya. Nah, silverware itu adalah alat-alat makan ya yang terbuat dari logam, biasanya stainless steel atau silver. Kalau orang dulu mah silver ya, gitu ya. Kalau di film-film Dracula tuh, Dracula paling takut sama alat-alat makan karena Dracula takut silver ya, takut perak. Kalau makin kesini ditemukan ada logam yang anti karat, lebih hygiene ya, stainless steel. Sebetulnya perak juga hygiene sih, kan biasanya dipakai oleh dunia kedokteran ya, kalau kata iklan Lifebuoy. Nah ini juga sama ya. Mengapa menggunakan stainless steel, perak? Karena dia dinilai lebih hygiene atau lebih bersih ya. Jadi ingat ya, yang tadi seperti fork atau garpu ya, knife atau pisau, spoon atau sendok, itu namanya silverware. Nah, ada yang ingin menyampaikan tidak? Bagaimana cara penataan silverware ini menurut aturan table manner? Ayo silakan. Kemarin ada yang menjelaskan, luar biasa. Ada tidak? Tata letaknya harus seperti apa? Ya. Urutannya harus bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan tidak? Saya, Pak. Oke, Bobi silahkan. Seingat saya, Pak, ya, kalau nggak salah itu jadi sendoknya sama garpunya itu kan disusun dari makanan pembuka, makanan hidangan utama dan makanan penutup. Jadi yang dari paling luar kalau nggak salah jadi yang paling sendok yang paling kecil itu kan biasanya untuk makanan pembuka kayak puding kayak gitu, terus sendoknya ke yang kalau udah makanan pembuka terus beralih ke sendok yang ukurannya agak sedang, Pak, untuk itu makanan hidangan utama, lalu beralih lagi ke yang agak ke tengah, Pak, makin ke tengah makin itu yang ke makanan penutup terakhir ya. Jadi urutannya ini berhubungan dengan makanan yang akan disajikan ya. Jadi semakin luar itu digunakan untuk makanan yang paling pertama kali dihidangkan. Semakin ke dalam itu digunakan untuk makanan yang paling akhir disajikan. Tapi dessert
untuk dessert ya, spoon dessert ya, knife dessert biasanya itu diletakkan di paling atas. Standarnya seperti itu ya, penutup itu diletakkan di paling atas piring. Oke. Nah jadi itu ya, kayak penempatan kayak gitu saja kita jangan salah ya, jangan sampai nanti kita ngambil dari sini dulu, ini sudah diatur sedemikian rupa ya. Ini yang pertama kali kita gunakan ya, ini dan ini misalkan ya, atau yang kedua datangnya hanya ini saja, atau mungkin yang pertama ini saja, yang kedua ini, yang ketiga dan keempat garpu dan garpu dan knife, yang keempat terakhir ini, terakhir dessert ada lagi misalkan ini. Kalau dihitung ini mungkin ada berapa makanan yang akan ini ya, yang akan muncul 1, 2, ini biasanya sama 3, 4, 5 ya, ditambah bread ya, roti 6 ya, tambah 6. Belum lagi nanti biasanya ada welcome drink. Welcome drink ini adalah minuman selamat datang, biasanya disajikan di awal untuk dimakan dengan bread ini ya. Ini ada banyak. Dan ini mungkin jadi satu jawaban ya, kenapa kok kalau makanan table manner itu porsinya sedikit-sedikit ya. Kalau Anda pernah nonton tuh yang Chef Farah Queen ya, ada di channel YouTube-nya, dia menjelaskan tentang table manner, dia menjawab pertanyaan. Jadi kenapa table manner itu porsinya sedikit-sedikit ya, apa mungkin itu nggak kenyang gitu kan? Tidak kenyang kok, insya Allah kenyang, karena dalam table manner itu tidak hanya satu sajian, 2 sajian ya, itu bahkan bisa lebih dari 5 sajian. Porsinya dibuat seproporsional mungkin ya, sedikit karena toh nanti kan ada makanan pembuka utama, penutup pun ada beberapa. Pembuka pun di awal sebelum makanan pembuka ada yang namanya welcome drink ya. Kemudian kalau si roti hitam ada sudah wajib lah istilahnya ya, biasanya wajib itu disajikan ketika pertama kali kita duduk di meja ya. Nah tujuannya adalah supaya tamu dapat menikmati terlebih dahulu makanan sebelum makanan utama atau makanan yang lainnya datang atau disajikan. Jadi dia terlebih dahulu makan si bread atau roti ini dengan biasanya ada semacam welcome drink. Welcome drink biasanya jus atau yang minuman-minuman dingin yang rasanya manis biasanya ya. Kalau di Santika Horizon mungkin aneh ya, tahu sawi putih? Jadi jus sawi putih tahu nggak? Kalau kita jus sawi putih mungkin rasanya ya gitu ya, aneh. Tapi ya mereka dengan racikan segala macam itu bisa jadi minuman menyegarkan. Padahal dari sawi putih katanya gitu ya, tapi ya tambah apa segala macam, sangat luar biasa sekali rasanya ya. Namun orang nggak kebayang ya sawi putih bisa dijadikan jus, nggak kebayang kan? Enggak. Paling saya pun yang paling ekstrim apa ya, wortel pun udah yang paling ekstrim ya. Wortel tambah tomat tambah apel, jadilah minuman 3 dipa atau minuman 3 dipa ya. Nanti ini bisa Anda coba ya. Setelah ini kalian menikah ya, nanti setelah lulus kalau ingin cepat punya anak, minum jus 3 dipa ya. Dulu ketika saya program itu etalah gitu ya, minuman kesuburan suami dan istri agar cepat dapat omongan kayak gitu ya. Nah kayak welcome drink itu disajikan di awal untuk menemani tadi si roti tadi. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari saya ya. Kita perhatikan. Nah, di sini ya. Jadi kan ini jadi semacam berkeliling kayak gini ya. Ya, kalau saya misalkan di tengah sini,
di sini pun ada roti, di sini ada roti, di bagian kanan tangan saya ada roti, bagian kiri ya tangan saya ada roti juga. Mana yang akan kalian ambil, bagian kanan atau bagian kiri? Saya Kiri, Pak. Bagian apa? Kiri atau kanan? Kiri, Pak. Kiri, Pak. Kiri. Kiri. Kiri, Pak. Oke, kiri ya. Jadi jangan salah. Kalau yang kanan itu adalah roti milik orang lain. Nah, jadi ambillah bagian yang sebelah kiri ya. Nah, ini di standarnya kan seperti ini ya. Nah, ambil roti. Ini kalau yang sudah disajikan. Kalau yang belum, mungkin nanti akan ada di tengah dan kita mengambil sendiri kayak gitu. Tapi jangan salah, kalau yang sudah disajikan, kita nanti ini memutar ya. Dan di sebelah kiri ini pun, di sebelah kanan ini pun tentu nanti akan ada roti lagi, tapi itu milik orang lain. Karena standarnya seperti ini ya. Nih, ini piring, ini silverware, ini gelas, kemudian ini adalah napkin atau serbet. Ini posisinya pasti seperti ini. Nah, ini gelas. Nah, kenapa gelas ada banyak? Ya. Kenapa? Ya, sebetulnya itu menyesuaikan ya. Jadi aturan standarnya memang seperti itu, ada gelas wine. Ya, wine pun ada beraneka macam ya, ada white wine ya, kemudian red wine ya. Kemudian sampai ke air mineral, air putih ada. Jika kita tidak minum, kita bisa meminta server menyingkirkan gelas-gelas wine. Dan itu bisa menjadi kode. Ingat ya, kalau dalam table manner itu ada semacam kode-kode sih sebetulnya ya. Ini mungkin untuk kalian yang di AP atau ya dulu kan SMK jurusan AP, jurusan onde, perhotelan, kemudian jurusan onde, pemasaran, ada beberapa yang mempelajari tentang table manner ya. Mungkin sudah tahu. Nah, bahwa ada kode-kode tertentu ya, dan itu mempermudah server untuk melayani kita. Kalau misalkan sudah disingkirkan terlebih dahulu si gelas-gelas wine, gelas-gelas alkohol, nah kita mah nggak minum ya, budaya timur nggak minum lah, ya paling banter dia minum apa sih, soju ya, atau bir bintang zero no alkohol, palsunya ya kayak gitu. Mempermudah server untuk melayani kita sih sebetulnya itu teh ya. Seandainya nggak ada itu, kita minta untuk singkirkan, dijauhkan, dan nanti pun ketika server ya pelayan datang tuh membawa minuman beralkohol kayak gitu, dia tidak mendatangi kita karena sudah tahu bahwa di atas meja gelas-gelas wine-nya sudah disingkirkan gitu. Jadi nggak usah nanya lagi, minum Pak, tidak Pak, nah, kayak gitu ya. Ketika pertama kali kita minta singkirkan saja karena itu gunanya untuk ya sesuatu yang tidak berguna bagi kita ya, untuk wine seperti itu, minuman beralkohol ya. Minta satu saja mungkin nanti, karena nanti pun akan datang lagi dia menuangkan air mineral ke gelas air mineral tadi. Nah, minta untuk disingkirkan terlebih dahulu. Nah, kemudian ini napkin biasanya server ya, server pelayan, server itu udah secara otomatis saja mendatangi kita ketika kita duduk. Server mengambil serbet atau napkin, kemudian menyimpannya pada pangkuan kita, di atas paha kita. Jadi ditaruhlah si napkin itu di atas pangkuan kita. Jadi itu salah satu bentuk pelayanan dari server ya, seperti itu ya. Ketika kita duduk ya, otomatis dia langsung membantu kita untuk meletakkan serbet atau napkin tersebut. Seandainya tidak pun, nah, kita harus tahu aturannya ya. Jadi serbet itu atau napkin itu ditempatkannya di mana? Pada pangkuan atau pada paha ya, bukan pada leher. Kalau pada leher, yang pertama mengganggu pandangan orang ya, apalagi kan serbet itu bukan hiasan ya, serbet itu fungsional, ada fungsinya, bersihkan mulut kita ya, kemudian membersihkan tangan kita, menyeka tangan kita. Seandainya kan makanan biasanya ada ke tangan, disekat ya.
Seandainya di leher itu mengganggu penampilan yang pertama, yang kedua bikin orang ilfeel ya. Apalagi makin lama kan ketika kita makan makin kotor tuh si serbet apalah ya. Kalau makin kotor kita memandangnya juga gilek ya. Selera makan hilang. Makanya ditempatkan di tempat yang tersembunyi, yaitu di paha atau pangkuan kita. Nah, itu ya. Oke. Nah, ini adalah standar universal table manner. Yang pertama, duduk tidak membungkuk dan tidak bersandar. Kita duduk santai-santai saja kayak gini, tegap tapi tidak menyender dan tidak membungkuk, apalagi bersedekap. Atau bersedekap sidakap. Ya, sidakap di atas meja gitu kan. Kalau orang kaya nih, mereka yang makannya di atas meja makan, misalnya kan anak-anaknya tuh kalau nunggu makan sidakap gitu. Nggak gitu juga kan. Ya, di table manner kita duduk dengan cara yang tegap tapi santai dan tidak membungkuk, tidak bersandar. Mau lenjeh-lenjeh gitu. Nah, itu dianggap kurang beretika. Yang beretika adalah duduk santai seperti itu. Ini banyak aturannya, ini makan kumpul gitu. Oke. Dilanjutkan. Saat sedang menyantap makanan, pastikan kedua tangan memegang peralatan makan tanpa kedua siku menyentuh atas meja. Posisi siku tangan harus berada di udara, tapi jangan terlalu tinggi. Jadi, ya, ini tangan di atas, ini tegap tangan, ya. Ini kita pegang sendok, garpu, ya, atau pisau, garpu. Sisiku dia tidak boleh menyentuh meja atau tidak bersedekap apalagi. Pokoknya ini dia melayang aja di udara. Nah, sejajar gini. Tidak dibuka, tidak ditutup juga. Kayak gini sesantai mungkin kayak gitu. Itu ya. Kemudian kunyah dengan mulut tertutup rapat. Nah, mengunyah pun sama dengan mulut tertutup. Tahu mengunyah dengan tertutup rapat? Artinya ya menghindari makanan yang berjatuhan. Ya, mulut harus ditutup. Yang bergerak hanya di dalam mulut saja, geraham saja, gigi ini yang bergerak, tapi mulut tutup kayak gitu. Bisa? Semoga bisa. Hindari mengeluarkan suara. Nah, ini pun sama sih sebetulnya, karena makan pun mungkin ya, karena berbicara etika, ya, berbicara norma, ada atau adab, ya, dia mungkin secara universal, ya, dan makan tanpa suara pun ya, adab makan tanpa suara tidak hanya di etika table manner, mungkin ini universal ya. Islam pun sama kan, kalau makan jangan bersuara. Orang Sunda makan ulah bari ngobrol, ulah bari bersuara. Karena apa? Ini etiket, ini etika, ini norma gitu ya. Ada norma itu etika ya, etika. Kalau etika sih dia ada yang spesifik ya, antara satu tempat dan tempat lain berbeda. Contohnya yang etika makan saja kan berbeda-beda. Eropa, Amerika, Indonesia, Jepang, Arab, India dan sebagainya. Ya. Tapi ada beberapa etika itu yang dia nempel banget ya ke norma. Dan norma itu lebih universal sifatnya. Ke adab lebih universal sifatnya. Kan kayak tadi pun mungkin sama saja. Kalau di Eropa nggak boleh makan sambil bicara, bersuara, bahkan ngemil saja jangan sampai ada suaranya, jangan sampai ceplak. Tahu ceplak? Ceplak, nyem, kan? Pokoknya ulah ceplak jenanya. Itu pun mungkin secara universal karena di Islam pun sama demikian, ulah ceplak, ulah ya, jangan sambil ngobrol, jangan sambil bicara. Sunda juga sama, ulah ceplak gitu kan, ulah sambil ngobrol kayak gitu ya. Nah, gunakan serbet ketika batuk atau bersin. Jadi kalau mau bersin tuh pakailah serbet untuk menutupinya. Atau kalau tidak sempat, kita masih bisa gunakan bagian dalam lengan kita. Hacing. Dan atur bersinnya sedemikian rupa hingga menjadi bersin-bersin yang manja, bukan bersin preman yang hadum gitu kan. Bersin manja lah gitu, si artis asli Korea kan gitunya.
Boleh ada yang mau ajaran? Silakan. Bagaimana cara bersihin manja? Itu kan. Setelah selesai, letakkan pisau dan garpu sejajar. Nah, saya ingin tanya dulu ya. Ketika sudah selesai, ya, bagaimana sendok dan garpu atau pisau dan garpu diletakkan di atas piring? Ada yang bisa menjawab? Saya Pak, Oke, silakan Bobby. kalau di Indonesia mah Pak biasanya ya ditutup ya, tapi kalau yang saya lihat di Cangkel ya. YouTube teh ada versi kontinental sama versi Amerika. Jadi mereka tuh jadi ya kayak di itu sih pakai mana ya? Kayak agak dimiringin gitu Pak. Udah ditutup tapi agak dimiringin, tapi ada juga yang versi untuk dibuka itunya apa sih yang melengkungnya itu Pak. Oke, di bagian dalamnya ya itunya. Nah, jadi secara umum adalah ini kita anggap saja ini adalah knife, ini fork ya, pisau dan garpu atau sendok dan garpu saja. Jadi diletakkan piringnya betul seperti ini. Ini menunjukkan arah jam 10 ya. Kalau di saya sih arah jam 10 ini. Arah jam 10. Ini tempat yang kita pegangnya dan ini adalah penampangnya yang dia untuk makanan ya. Ini yang kita pegang. Jadi yang kita pegangnya ini posisinya adalah arah jam 10 ya. Dengan penampang tadi yang nyentuh ke makanan itu dibuka. Tidak ditutup. Ya. Jadi secara umum standarnya seperti itu. Ya, itu mengisyaratkan bahwa kita sudah selesai makan. Ya, seperti itu. Ribet ya. Tapi kalau di Indonesia justru sebaliknya ya, ada yang disilang dan ditutup ya. Jadi ditangkupkan kalau Indonesia mah, atau disejajarkan tapi ditutup. Tapi secara standar internasional dia harusnya sih arah jam 10, kemudian si penampang itu dibuka. Yang pertama ini adalah memudahkan untuk server, karena dia kan biasanya makanan itu atau server itu setiap hidangan dia ditunggu sampai atau menunggu tamunya, kliennya sampai si tamunya ini selesai makan. Selesai ya. Ingat, selesai makan, bukan habis makan. Tapi selesai makan. Kalau selesai makan mah mau bersisa, mau habis ya. Si tamu mengisyaratkan tadi arah jam 10 tuh dimiringkan. Ya, itu artinya selesai. Itu bisa diambil oleh server. Server biasanya mengambil secara bersama-sama. Jadi tamu-tamu itu diambil barengan kan, kayak gitu ya, ditumpuk biasanya. Posisi seperti itu sangat memudahkan server dalam mengambil piring-piring bekas makan tadi. Ya, berbeda dengan ditumpuk seperti itu, ditutup ya. Jadi si sendoknya dibalikkan gitu. Itu memudahkan ya, menyulitkan. Yang paling mudah adalah seperti itu. Dengan sendok yang dibuka, tumpuk dan dia akan enak bawanya, tersusun dengan rapi. Biasanya banyak kan piring begitu. Menumpuknya akan memudahkan server. Nah, gitu ya. Nah, itu kalau selesai makan. Ya. Ini pun kode ya sebetulnya. Jadi nanti hati-hati kalau kita belum selesai makan tapi garpunya seperti itu, ya siap-siap saja diambil. Kayak yang di video-video di medsos kan tuh lagi di hajatan ya, baru ditaruh, selesai makannya udah diambil kayak gitu. Tapi walaupun tidak demikian, pasti server sih nanya dulu apakah sudah selesai. Pasti nanya dulu. Hanya saja sih dengan posisi yang tidak demikian ya, atau posisi yang demikian justru ya itu mengisyaratkan bahwa kita sudah selesai makannya. Bagaimana kalau belum? Kalau belum ya tinggal dibuka saja. Jadi ini garpu, ini sendok atau ini garpu, ini sendok. Dibuka seperti ini nih ya. Nah, penampangnya ditutup, boleh dibuka sih, tapi ini masih terbuka, posisinya terbuka seperti ini ya. Itu mengisyaratkan bahwa kita belum selesai makan dan kita akan melanjutkan makan di kemudian hari. Di kemudian waktu, kemudian hari pasti. Nah, jadi misalkan nih kita belum selesai makan, tapi makanan yang lain sudah datang, ya.
kita lagi makan, makanan lain sudah datang, kita istilahnya mau berhenti dulu makan yang itu, kita mau cicipi dulu yang lainnya. Nah, isyaratnya adalah seperti itu ya, dengan membukanya seperti ini. Berapa derajat sih? Ya, ini 90 derajat tapi nyamping ya, seperti itu. Itu mengisyaratkan bahwa kita belum selesai makannya dan nanti akan dilanjutkan ya setelah mungkin kita menyantap makanan yang lain dulu. Nah itu kode-kodenya. Tapi kalau di Indonesia seperti, tapi itu nggak standar loh. Kalau standar nama yang tadi ya, yang dibuka dan diposisikan pada arah jam 10. Nah kemudian ucapkan permisi sebagai tanda meminta izin apabila ingin pergi ke kamar kecil, atau cukup mengucapkan permisi, saya ada urusan sebentar. Nah, kita jangan terlalu vulgar lah gitu ya. Hey, permisi ya, saya mau ke WC dulu. Jangan sebutkan WC-nya, jangan sebutkan kita mau kemana, mau ke toilet ya. Nah itu bisa merusak suasana ya. Orang akan berpikir ya kalau ke toilet pasti mikirnya ya itulah. Kalau nggak BAK ya BAB kayak gitu, menghancurkan suasana. Jadi silakan permisi sebentar gitu ya. Saya ada keperluan. Permisi, saya ada keperluan sebentar. Dengan nada yang halus ya, dan ya usahakan jangan mengganggu orang lain ya. Tutup mulut Anda apabila membersihkan sisa-sisa makanan. Jadi kalau membersihkan ini pakai serbet saja ya, itu tetap dengan mulut yang tertutup biasa ya, pokoknya dibikin imut lah. Silakan dibikin imut apa nama gitu ya. Ya jangan karena ini kotornya banyak gitu. Nah, kayak gitu. Cicipi makanan dengan porsi yang lebih sedikit dulu ya, menambahkan bumbu ya, itu akan membuat chef tersinggung ya. Sepele ya, tapi ini kebiasaan loh kita ya. Kalau makan bakso aja gitu ya, kita belum cicipi rasa yang originalnya, kita sudah tambahkan sambal, tambahkan merica, tambahkan kecap, tambahkan yang lainnya ya, tambah topping segala macam ya. Jadi dalam table manner kita harus mencicipi terlebih dahulu 1 sendok, 2 sendok rasa yang originalnya ya. Baru setelah itu kita bisa menambahkan. Nah itu teh ya bisa menyinggung chef ya. Chef itu bukan suatu perbuatan kasar kalau misalkan baru dihidangkan makanan tersebut tapi sudah ditambahkan bermacam-macam bumbu oleh kita, tambahkan sambal, merica segala macam dan sebagainya. Itu menyinggung ya, dianggapnya kita nggak menghargai ini tes aslinya ya. Di rasa aslinya itu tidak menghargai ya, lebih baik itu rasain aja. Dan ini berguna juga sih ya, kita mungkin saja kadangnya seperti ini ya, di beberapa makanan atau bakso saja ya, karena yang paling banyak kita ini bakso ya. Bakso tidak ada di table manner, kalaupun ada dia berbentuknya sup ya, sup ya. Kalau bakso yang secara utuh itu enggak ada. Kalau kita lagi makan bakso kan kadang ada bakso itu sebetulnya sih apa ya, dia sudah enak ya, tapi kemudian ada yang merusak rasa. Yang merusak rasa itu apa biasanya? Biasanya sambal-sambalnya ya. Bakso enak tuh dia bisa hancur rasanya gara-gara sambal yang tidak berkualitas ya. Ya kalau saya aja pernah ya, sering demikian. Makanya kita coba untuk rasakan originalnya seperti apa ya. Jika kita tidak menjustifikasi bakso ini nggak enak ya di awal, padahal yang buat bakso itu nggak enak adalah ketika kita menambahkan bumbu-bumbu yang lain, tambah cuka, tambah merica, tambah segala macam seperti itu. Rasakan dulu yang originalnya seperti apa ya. Yang pertama itu menghargai chef. Yang kedua, kalau di istilahnya apa, di table manner kayak gini mah ya, di etika makan lah, itu merupakan suatu perbuatan kasar apabila baru datang tapi kita sudah menambahkan bermacam-macam topping lah segala macam, bumbu atau segala macam. Jadi itu ya. Oke. Nah, ini table manner ala Eropa. Jadi
posisi duduk tadi sebetulnya sudah dibahas sih ya. Jadi duduk dengan tegap, tidak menunduk dan tidak bersandar ya. Kemudian jika Anda tidak sendiri, karena table manner biasanya rame-rame ya, minimal 2 orang lah ya. Posisikan Anda tidak sejajar dengan klien kita ya. Jadi nggak gini, kita di sini, klien kita mungkin ada di seberang kita, atau duduknya agak, kalau tadi nih ya, kita di sini, ini di sini ya. Jadi kita menghadap ke arah yang sama ya. Meskipun kita nggak terlalu sejajar gini, tapi kalau gini masih boleh. Kalau gini, asalkan jangan gini ya. Ya, tujuannya apa? Agar kita dapat masih bisa bersosialisasi dengan mereka. Kita masih bisa ngobrol dan sebagainya. Memang di table manner bukan tidak diperbolehkan ya. Dihindari ngobrol saat makan itu, dihindari. Karena saat table manner sudah disediakan waktu untuk ngobrol, yaitu pada saat kapan? Pada saat yang mana? Ada yang tahu? Pas nunggu makanannya, Pak. Pas nunggu makanan, ketika kita sedang menikmati roti atau bread tadi dengan welcome drink ya, atau kalau nggak ada welcome drink sudah ada air mineralnya. Di saat itulah kita boleh mengobrol seperti itu sambil menunggu makanan datang. Tapi kalau sudah datang makanan, kita ngobrol boleh, asalkan obrolan kita itu tidak terlalu mengganggu orang lain kayak gitu. Karena waktu nama sudah disediakan tadi di awal ketika kita sedang menikmati bread tadi ya. Sebelum menyantap hidangan utama, biasanya kita harus mencicipi menu pembuka atau appetizer. Jadi, ya, mungkin saja nanti setelah kita menikmati bread, ada lagi sih sebetulnya setelah itu ya. Appetizernya ada lagi ya. Dan itulah yang akan kita nikmati sebelum kita nanti sampai pada menu makanan utamanya ya. Nah, ini hidangan utama atau main course-nya ya. Buka dan letakkan serbet di pangkuan. Jadi buka, letakkan serbet di pangkuan. Saat menikmati steak, pegang pisau dan garpu dengan telunjuk tangan. Jadi ada satu kata kunci sih sebetulnya di dalam table manner itu, yang digunakan adalah telunjuk dan jempol. Telunjuk dan ibu jari. Ini digunakan untuk semua, bukan hampir semua ya. Memegang garpu yang dipakai adalah ini. Jadi nggak pegang garpu nggak gini, tapi ini kan. Nah, kayak gini nih. Megang cangkir nanti ada di cara minum, pedangnya buat gini. Nggak gini. Ya, megang gelas bir nggak gini, tapi gini. Pokoknya tadi saya bilang lakukan ini seimut mungkin. Segarang apapun kita, lakukan ini seimut mungkin. Garpu, sendok, pisau cukup dipegang oleh dua ini saja, dan yang lain hanya sebagai penopang saja. Kayak gitu ya. Nih, jari sakti, dua jari sakti. Ya, gunakan hanya itu saja, enggak kayak gimana. Ya. Kemudian kunyah makanan dengan mulut tertutup dan selalu gunakan serbet atau napkin untuk membersihkan sudut bibir yang meninggalkan sisa makanan. Hingga selesai makan, rapikan sendok dan garpu dalam posisi vertikal atau sejajar. Nah, pokoknya vertikal. Baiknya sih tadi seperti itu. Kenapa? Itu adalah untuk memudahkan. Ya, kalau di arah jam 10 itu, jadi dia pas boleh jam 10, boleh jam 2, pokoknya mah nyerongnya melamun teu sejajar, dia sejajar. Tapi yang paling umum adalah seperti itu. Karena nanti itu diambilnya oleh server itu enak ya, langsung kemudian ditutup. Nah, ini hidangan penutup atau dessert. Setelah menyantap hidangan utama, saatnya menikmati hidangan penutup. Dessert umumnya berupa makanan atau minuman dingin. Ya, bisa berupa koktail. Koktail itu buah-buahan kaleng ya, atau buah-buahan yang biasanya diawetkan. Ya, es krim atau jus. Kalau hidangan penutup berupa minuman yang ada hiasan di atasnya, maka hiasannya itu disisihkan terlebih dahulu. Ya.
pokoknya mau makanan, mau minuman, dessert ya. Dessert itu ada berupa makanan, ada berupa minuman ya, yang biasanya itu presentasinya dia menggunakan hiasan-hiasan ya. Beberapa kalau saat ini mah kan edible ya, hiasannya edible, artinya dapat dimakan ya. Tapi bukan berarti kita harus memakannya asal-asalan, tidak. Kita sisihkan hiasan-hiasannya dulu. Kalau ini misalkan berupa makanan, ada hiasannya, sisihkan dulu makanan tadi untuk presentasinya ya, hiasan-hiasannya. Kita nikmati makanannya dulu, yang utamanya ya. Dessert yang utamanya naon, kalau berupa puding, ya puding dulu, jangan kita comot buah cerinya dulu ya. Dan comot buah daun mintnya dulu, enggak kayak gitu. Terus kalau berupa minuman biasanya di atasnya itu sama juga ya, ada yang cherry, ada yang buah lemon ya di gelasnya itu. Jangan baru datang dicomot gitu ya buah cherry atau dimakan buah lemonnya, enggak gitu. Nikmati saja dulu itunya gitu ya, karena itu sama juga tadi. Ini adalah untuk menghargai chefnya. Jadi chefnya itu memang ya, kalau chef itu menghidangkan itu selain rasa adalah tampilannya. Tapi yang paling diinginkan oleh chef adalah bagaimana si klien ini atau tamu ini menikmati rasa dari makanannya itu. Itu ya. Jadi yang paling utama makanannya dulu makan. Baru nanti kalau edible nih ya, hiasannya ini edible dapat dimakan, ya tinggal makan saja ya. Setelah kita memakan 1 suap 2 suap makanan yang dessert yang utamanya itu ya. Jadi jangan sampai kita makan si hiasannya dulu, itu enggak kayak gitu ya, seperti itu. Jadi itu ya, di kompleks sekali ya di table manner itu. Selain kita menghargai klien kita yang diajak makan atau klien kita yang mengajak kita makan, kita juga menghargai semua yang ada di situ, servernya ya, pelayannya. Kita juga menghargai chefnya ya, artinya kompleks ya. Ternyata table manner kompleks, tidak hanya kita bagaimana cara makan itu aja, enggak ya. Di sana ada secara filosofi kita menghargai banyak orang ternyata di sana. Selain klien kita ya, yang kita ajak makan, yang mengajak kita makan, kita juga menghargai chefnya bagaimana, kita juga menghargai para server bagaimana, seperti itu ya. Ini masalah barang tuang itu panjang pisan. Oke. Nah, mana lagi ya? Sebentar kok, ini nggak lama ya. Ini tata cara Eropa, masih tata cara Eropa. Tata cara minum. Nah ini kalau pakai cangkir atau mug ya. Jadi yang dipakai adalah tadi jari tangan, telunjuk dan jempol atau ibu jari ya. Kalau kopi biasanya di bawahnya disediakan tatakan berupa piring kecil. Itu tujuannya adalah menyimpan sendok kecil, karena biasanya kalau kita disajikan kopi, server juga menyajikan gula, menyajikan juga kopi ya, agar karena tes kita itu pengunjung berbeda-beda ya. Ada yang kita sukanya pekat kopinya, ada yang tidak terlalu pekat kopinya tapi manisnya banyak misalkan, makanya disediakan ada kopi lagi. Ada yang namanya bahkan creamer juga ya, kopi creamernya ada, kemudian gulanya ada. Kita bisa campurkan itu, aduk. Nah, fungsi si tatakan itu adalah menyimpan. Jadi menyimpannya jangan sembarangan, taruh di tempatnya apa ya, itu tatakan tadi. Jadi bukan tatakan sih ya, ya tatakan yang berupa, kalau cangkir mah sudah satu set ya, atasnya cangkir, bawahnya adalah pisintea, piring kecil. Itu adalah tempat nyimpen tadi gitu. Cara minumnya sama, boleh mengangkat kedua-duanya atau ya yang paling baik sih cangkir tetap di bawah tapi tetap kita pegang, ya bukan cangkirnya yang kita pegang ya, pisin tetap di bawah, tatakan tetap kita pegang di bawah, tapi kita ini cangkir kita minum gitu ya. Dan kita nggak membungkuk ya, bukan mulut kita yang mendatangi cangkir, tapi cangkir ini yang mendatangi kita
elegan ya. Kayak gitulah. Nah, jangan meniup yang panas untuk didinginkan. Nah, ini berkaitan dengan adab juga sih sebetulnya ya. Jadi dianggap tidak sopan kalau kita meniup makanan yang panas ya, atau di Islam juga ada meniup makanan tidak boleh ya. Kurang ya, menurut adab kan seperti itu ya. Yang pertama mungkin kesopanan, yang kedua kesehatan ya, dia bisa membawa penyakit ke makanan kita ya. Kalau kan panas gitu ya, kita nggak tahu di dalam mulut ini ada bakteri apa sampai ke sana dipanaskan seperti apa dan berakibat buruk bagi tubuh kita. Islam pun sama kan seperti itu, tidak boleh meniup atau makanan yang panas kayak gitu. Ya lebih baik dikocek ya, diaduk menggunakan tadi, karena ada kita disediakan sendok kecil ya, dan itulah kenapa alat makannya menggunakan silverware ya. Silverware itu berguna untuk menghantarkan panas gitu, sehingga nanti dia cepat sekali untuk lebih dingin. Kemudian apalagi ya, nah ini American style, sama saja sih, yang berbeda adalah tadi cara makannya ya. Nih kalau di Eropa mah ketika kita misalkan makan steak saja ya, kita memotong tetap ya, memotong makanan tetap dengan tangan kanan, garpu tangan kiri, ditusuk kemudian dipotong. Eropa dia makannya ketika ditusuk, potong, kemudian dia langsung makan. Kalau di Amerika tidak, dia potong dulu, kemudian pindahkan garpu ke tangan kanan, lalu tangan kanan ini menusuk dan makan. Saya rasa ini lebih beradab ya, ketika diadaptasi oleh orang Indonesia yang notabene makan dengan tangan kanan. Kalau Eropa tangan kiri ngahuapna. Kalau Indonesia sama, bisa diadaptasi dari Amerika, karena dia pindahkan dulu garpunya ke tangan kanan lalu dia makan. Tapi dia potong-potong, cara motongnya mah sama, garpu tangan kiri, pisau tangan kanan, potong. Kalau mau makan, pindahkan garpunya ke tangan kanan, tusuk, kemudian makan. Ini bisa diadaptasi oleh orang Indonesia. Nah, ini Indonesian style. Jadi sama saja sih. Yang paling utama adalah ini ada beberapa hal ya. Di Indonesian style itu masuk dari sebelah kiri kursi, misalkan salah satunya. Jadi kita itu masuk dari sebelah kiri kursi. Ya. Sebelah kiri ini kursi. Kita jangan masuk dari sini. Kita masuk dari sebelah kiri lalu duduk seperti itu ya. Jadi kita di sini, meskipun kita datang dari sini ya, ini kursi ini, kemudian kita memutar, kemudian masuk kayak gitu. Yang kedua adalah tas jangan taruh di atas meja, penampilan tidak sopan ya. Kemudian akan lebih clean ketika tas disimpan di bawah. Tas biasanya disimpan di bawah ya. Oh iya, bagi yang pakai jas nih cara duduk kan. Jadi kalau sedang duduk, jas dibuka atau ditutup kancingnya. Dan ada berapa kancing yang harus dikancingkan? Tahu nggak? Ini sepele ya. Lebih ke cara kiwa ya dibahas sih Bapak. Pakai jas duduk pun ada caranya saudara-saudara. Kalau kita pakai jas, jadi tangan kita yang sebelah ini boleh kanan boleh kiri sih sebetulnya ya. Nah, dan yang dikancingkan ingat hanya satu kancing saja. Ya. Jas itu hanya dikancingkan hanya satu kancing saja. Jadi karena kita mau pengen rapih semua dikancingin, enggak. Ternyata satu saja, jas mah cukup satu. Ya, ketika mau duduk tangan yang satu dia ke kancing dan membuka kancingnya kemudian duduk. Kalau misalkan berdiri nih ya, ternyata jamuan makan ini disertai dengan acara yang lain misalnya ya, kan
suka ada ya kayak semacam kopi break gitu ya. Dia nggak makanan-makanan yang berat sih. Kalau kopi break itu makanan-makanan ringan ya, cemilan-cemilan dan kopi kan kayak gitu ya. Nah, untuk acara-acara tertentu misalkan audiensi itu kalau yang di BEM ya biasanya sok ayahnya. Nah, tamunya berjas, caranya ya itu. Karena tentu nanti kalau misalkan ada semacam apa ya, ketika ingin berbicara kan dia berdiri ya. Nah, jadi caranya seperti itu. Kalau duduk dia kan kancingnya dibuka dulu, kancing buka duduk. Kalau berdiri siapkan dulu tangannya, kancingkan satu. Jadi nggak usah dua-duanya ya. Satu tangan kancingkan lalu berdiri. Ketika seperti itu, kalau berdiri just ditutup, kalau duduk just dibuka. Ya. Masalah duduk di table manner. Ya. Nah, badan bagian atas diusahakan duduk tegak, ini tadi juga sudah. Atur posisi badan tidak terlalu jauh. Oke, antara jarak meja dengan kita, atur posisinya yang penting tangan bisa menjangkau makanan. Jadi gua ngadongkang gitu. Oh ya, berkaitan dengan itu, jadi ini pun mungkin adalah norma yang paling universal ya. Ya. Kalau di Sunda pun kan kalau di Sunda sih enggak ya. Tapi kalau di Islam kita biasanya kalau makan bersama ya ambil makanan yang paling dekat dengan kita, kayak gitu kan. Di jamuan seperti itu ya, ambil makanan yang paling dekat dengan kita ya. Jadi ulah ngadongkang sigan keur ngaliwat geuninnya, ngaliwat kan ngajajar tuh ngelamun ngaliwat, terus si daging tuh ternyata ada di ujung belah itu, kita ngadongkang gitu. Nah, ini di jamuan makan tidak diperbolehkan. Kan tidak diperbolehkan, itu kurang beretika. Jadi kalau misalkan kita ada di sini dan makanan ada di ujung sana, kita bisa meminta orang lain, permisi tolong ambilkan misalkan seperti itu ya. Dan itu pun kalau di Islam kayak gitu ya, ambil makanan yang paling dekat dengan kita. Lengan bawah siku ini pun sama tadi sudah ya. Nah, kedua belah siku tidak dikembangkan atau tidak dirapatkan, dirapatkan tuh ya, membangkit tuh, tapi sejajar dengan kayak gini. Dan ini tidak, tetap tadi ya saya ingatkan, tidak boleh menyentuh meja. Lagi ya saudara-saudara ya, satu lagi deh kayaknya ini, dua lagi. Satu lagi ya, hindari menggunakan telepon genggam bila tidak terlalu penting. Nah, pabing ya, pabing PUBBI gitu kan, adalah satu perilaku yang belakangan ini mungkin apa ya, kita ada krisis perilaku ini. Jadi kalau di fungsi utamanya gadget itu mendekatkan yang jauh ya. Nah, kalau pabing ini menjauhkan yang dekat ya. Karena kalau kita reuni segala macam, biasanya itu hanya wacana saja lah ya. Inginnya nanti ngobrol-ngobrol. Pas kejadian kumpul ternyata mereka asik dengan gadgetnya masing-masing. Di table manner ini tidak diperbolehkan karena dianggap tidak beretika. Gadget silakan kalian simpan, boleh di tas, boleh di saku. Jadi kalaupun ada telepon silakan angkat ya, dan misalkan kita bilang maaf saya sedang makan ya, nanti saya hubungi lagi, seperti itu. Tapi kalau crowded kalau misalkan penting, sangat penting ya, kita bisa permisi saya tidak bisa melanjutkan makan, ada urusan yang harus saya selesaikan, bisa seperti itu. Tapi yang paling utama adalah kita selesaikan makan dulu, baru setelah itu selesaikan urusan yang tadi, misalkan kalau ada telepon ya. Tapi ya itu, si telepon ini kita tidak boleh table manner sambil main HP, nggak boleh kayak gitu ya. Nah, kemudian tidak merokok terutama sebelum selesai makan. Jadi kita nggak merokok dulu nih ya. Ini bapak-bapak bisa seperti itu ya. Kalau mau merokok kita bisa lakukan bersama-sama ketika semuanya sudah selesai. Gimana sanes acan selesai dia udah ngerokok. Ini dia kan tidak suka. Ya. Napkin atau serbet
diletakkan di atas pangkuan selama makan, gunanya untuk menyekat bibir dan jari tangan. Oke, ini tadi sudah. Pada waktu menyantap makanan, mulut tidak menuju ke makanan, tapi makanan menuju ke mulut. Tadi sudah, kayak kalau tadi saya contohkan dengan minum, saya sekarang sudah makannya. Jadi makannya tangan inilah yang ke mulut, bukan mulut ke makanan. Enggak gitu ya. Kayak gitu. Ini tetap nggak kaku sih, tetap standby dengan posisi yang tegap, tapi makanan yang mendatangi kita. Ya, sewaktu makan tangan memegang pisau, garpu, sendok, lengan bagian atas dirapatkan ke arah badan. Selesai, saudara-saudara. Ini ya, jadi kesimpulannya di beberapa etika makan itu ya ada kesamaan dan perbedaannya. Secara keseluruhan sama saja, kecuali etika makan Japanese dan Arabik yang itu agak sedikit berbeda. Kalau Japanese agak banyak sih, ya. Kayak dia diwajibkan cuci tangan dulu, cuci tangannya nggak pakai air lagi, tapi pakai semacam handuk yang dibasahi, kayak gitu kalau Japanese. Dan cara duduknya juga beda, ya. Duduknya mungkin duduk betul. Nah biasanya kalau Jepang dia pakai meja ya, kayak les ya. Duduknya duduk bersimpuh. Ya, bagi bapak sih ya cing cirebut. Kayak gitu terkuat gitu ya. Bagusnya ya udah duduk kayak gitu. Ya. Nah, itu mungkin saudara-saudara untuk hari ini ya, kita mungkin hari ini terakhir ya. Karena kita bisa saja sih maksimalkan, tapi ya saya rasa cukup. Dan doakan saya di minggu depan ya, saya akan mengikuti pekerti ya, semoga saja lulus ya. Di pekerti itu adalah semacam pelatihan ya, tentang masalah-masalah pedagogik ya, kependidikan ya, mulai dari teknis mengajar, perencanaan dan perencanaan sama evaluasi ya. Dan di FKIP hanya 5 orang seperti itu. Doakan semoga lulus ya. Hari ini sekian saja ya. Selamat UAS kita tanggal 5 ya. Jika ada pertanyaan atau lain sebagainya, maka bisa gunakan grup atau WhatsApp pribadi saya jika ada pertanyaan. Tapi hari ini saya akan tutup saja nih ya. Terima kasih ya kepada kalian yang sudah berpartisipasi selama 1 semester, dan mohon maaf atas kekurangan dari apa yang saya sampaikan ya, karena kita coba maksimalkan, tapi kenyataannya seperti ini ya, apa boleh buat ya. Saya mohon pengertiannya dari kalian semua seperti itu. Semoga kita masih dipertemukan lagi ya, dengan tatap muka, melalui tatap muka, tidak dengan tatap maya, karena sepertinya maya sudah terlalu bosan kita tatap dan gak seru ya. Kita tatap maya setiap minggu gitu ya, bosan. Yang pertama tidak efisien ya, yang kedua tujuan pembelajaran sangat sulit sekali untuk dicapai ya, kalau tidak dengan trik-trik tertentu. Dan setiap trik ini tentu membutuhkan usaha ya, usaha dari dosennya dengan membuat ya hal-hal yang baru, usaha juga dari kaliannya, usaha ekstra ya. Setelah kuliah masih harus tetap mengerjakan tugas, setelah kuliah masih dihadapkan dengan hal-hal yang lainnya. Pembiayaannya juga sama, lebih berat ya. Kuota saja berapa seperti itu. Ya, kalau ngeteng, saya pernah ngeteng tuh, kalau dihitung berapa giga ya. Pokoknya 1,5 giga itu untuk 2 SKS. Jadi kalau 6 giga itu ya hampir habis lah kalau 1 hari ya, 6 SKS gitu ya. Setiap hari belanja kuota dan luar biasa. Semoga apa yang kalian
perjuangkan tercapai, yang sudah kalian keluarkan biaya, keringat, tenaga dapat kalau balas dengan segala kebaikan untuk kalian, jadi ilmu yang bermanfaat dan lain sebagainya. Ya, dari saya sekian. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan atas materi hari ini atau apapun yang ingin disampaikan? Silakan. Tadi ada yang mau minta file PowerPoint yang tadi katanya Pak. PowerPoint mangga, setelah ini nanti saya akan sharekan PowerPoint yang ini ya, di grup saja ya. Iya Pak, terima kasih. Oke, siap mangga. Yang lainnya, semoga dapat dimengerti ya, walaupun tidak banyak apa yang saya sampaikan. Saya coba untuk merangkum itu menjadi sesederhana mungkin, karena panjang ya. Ini kalau misalkan langsung nih ya, table mannernya secara fisik dilakukan langsung ya, tunggu saja pokoknya dari jam 9 pagi ya, jam 12 itu reses dulu ya, karena apa ya, tidak hanya makan tapi etika-etika yang lain juga di workshopkan ya, jam 2 atau jam 3 kita baru kelar untuk satu materi table manner prakteknya, apalagi kita membahas teori ya. Semoga itulah ya dapat sampai materi kepada kalian. Tidak ada lagi. Kalau tidak ada, kita tutup saja ya. Tadi sudah saya sampaikan terima kasih dan maafnya. Saya tutup sekarang. Terima kasih kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, mangga sami-sami.